Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam dialog di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husin Alatas. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio dan di sini juga ada Suci, ada Dea, ada Anis Mualim dan juga Ondi Saputra di kamera. Kita akan berbincang mengenai bagaimana Allah dalam menjaga kesucian umatnya, baik pria maupun wanita. Karena kami dengar banyak juga pelecehan ya di tempat-tempat umum gitu. Baik, alhamdulillah Ustaz Husin sudah dari sini. Assalamualaikum Ustaz Husin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai acara ini kan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari hal-hal yang tidak diperkenankan di dalam Islam. Allah menjaga kesucian kita semuanya, baik kita maupun keluarga kita dan teman-teman kita semua. Kepada Ustaz Husin, kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar, pemirsa Radio TV Silaturrahim yang dirahmati Allah. Ustaz Muhammad Krisna yang menemani kita, Ondi, Anis Mualim, seluruh keluarga besar Radio Silaturrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Begitu juga yang menciptakan jiwa kita yang penuh dengan keseimbangan, berada dalam keadaan yang Allah gambarkan fi ahsani taqwim. Bahkan Allah bersumpah untuk menjelaskan, menerangkan kepada kita bagaimana keseimbangan dan kesempurnaan jiwa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sebelum manusia dicemari oleh berbagai macam pencemaran dari pengaruh pendidikan orang tua, lingkungan, dan faktor-faktor yang lain. Allah bersumpah, wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa. Wa ma sawaha, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menatanya dengan penuh keseimbangan dan kesempurnaan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah secara ilham, bukan melalui pendidikan pelajaran yang datang setelah dia tumbuh, tapi melalui ilham Allah tanamkan
dalam jiwa manusia dasar-dasar ma'rifat yang membantu dirinya untuk membedakan di antara yang takwa dan fujur. Oleh karena itu, nilai-nilai mulia yang disampaikan oleh para nabi, seruan mereka yang mengajak umat manusia untuk beriman kepada Allah, berakhlak mulia, sebetulnya bukan merupakan seruan yang baru, tapi sebetulnya dasar-dasarnya telah tertanam dalam jiwa manusia dengan nama fitrah, fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan dasar-dasar akhlak dan moral dalam jiwa manusia, terutama dasar-dasar keimanan. Oleh karena itu Nabi diutus bukan untuk menanamkan dalam diri manusia nilai-nilai ini, tapi Nabi diutus untuk menyempurnakan apa yang telah ada dan ditanamkan Allah dalam jiwa manusia. Melalui Al-Quran yang Allah turunkan, melalui ketauladanan Nabi, Nabi mengatakan, aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak dan pekerti yang luhur. Bagaimana akhlak bersama Allah? Seorang hamba yang diciptakan oleh Tuhannya tanpa sekutu, menerima nikmat yang begitu banyak, maka bertauhid kepadanya merupakan ungkapan syukur seorang hamba kepada Tuhannya, juga kesadaran bahwa dia berhutang dengan seluruh hidupnya kepada Allah. Ini merupakan akhlak pekerti yang mulia bersama Allah. Begitu juga akhlak bersama Rasul, dengan kita menyambut, mengikuti bimbingan dan petunjuknya, menghormatinya, dan menempatkan dia betul-betul sebagai suri tauladan bagi kita. Kemudian akhlak bersama kedua orang tua kita, akhlak bersama pasangan kita, bagaimana akhlak yang diajarkan bersama anak, begitu pula masyarakat di sekitar kita, baik yang beriman maupun yang belum beriman. Akhlak-akhlak pekerti mulia Allah tanamkan dalam diri manusia. Nah, peran Rasul pemupuk, mengasah, mengasuh, dan menyempurnakannya. Oleh karena itu dakwah para Rasul, para Nabi, begitu pula seruan yang terdapat dalam ayat-ayat Allah ketika dibacakan, sebetulnya nurani setiap insan tidak menolak hal ini, menyambutnya. Tapi sayang hawa nafsu, begitu pula kecintaan pada dunia, kesombongan yang menjadi hijab antara kebenaran dengan diri mereka. Walaupun mereka tahu kesalahan mereka, tapi hawa nafsu melindungi kesalahan tersebut, akhirnya menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha bijaksana. Allah Subhanahu wa ta'ala jelas lebih tahu mengenai kita dibandingkan kita. Bagaimanapun luasnya ilmu kita, tidak mungkin kita mengenali diri kita sebaik Allah mengenali kita. Dia tahu mana yang berbaik buat kita, mana yang membahayakan kita, bukan hanya untuk saat ini, tapi bagi saat ini maupun untuk masa-masa yang akan datang. Nah, Allah menurunkan tuntunan dalam kitabnya yang bertujuan untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik, lebih lurus, lebih mulia. Tuntunan tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk diantaranya tuntunan yang membimbing manusia, ya, yang berkaitan hubungan antara apa? Antara pria dan wanita. Bagaimana menjaga kesucian mereka, bagaimana menjaga kehormatan mereka, bagaimana ya, mereka betul-betul dapat menempatkan diri mereka dalam tempat yang mulia, yang suci. Oleh karena itu Allah berfirman, yuridullah liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Allah ingin memberikan petunjuk bagi kalian, juga menjelaskan pada kalian sunnah-sunnah orang-orang terdahulu yang mulia, agar menjadi contoh dan ikutan bagi kalian, dan juga menerima taubat kalian. Allah maha tahu lagi maha bijaksana. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum. Allah ingin menerima taubat kalian kalau kalian datang bertobat. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima.
Tapi orang-orang yang diperbudak hawa nafsu justru ingin menjauhkan kalian dari Allah, dari kebenaran, dari jalan keselamatan kalian untuk ikut hanyut mabuk bersama mereka dalam hawa nafsu mereka. Allah mengajak pria wanita untuk menjaga kesucian kehormatan mereka. Justru orang yang diperbudak hawa nafsu mengajak kalian untuk apa? Untuk menginjak-injak, menodai kehormatan mereka dengan alasan cinta suci. Seorang pria menanggalkan pakaian wanita yang bukan muhrim dan istrinya, lalu menggaulinya, lalu melakukan pembenaran mengatakan ini adalah cinta suci. Cinta suci butuh pengorbanan baik dari pria maupun wanita. Ya, dengan dalih cinta, dengan dalih kebebasan, dengan dalih juga hak asasi manusia, banyak kebenaran dan kehormatan manusia yang diinjak-injak tanpa mereka sadari. Begitu mereka terjerumus dalam kehinaan, baru mereka menyadari. Tapi semua telah terlambat. Nah, mari bersama-sama kita merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan bimbingan tuntunan yang menjaga kesucian jiwa kita, kebersihan amal kita, bahkan dari mulai waktu yang amat dini. Dari waktu yang amat dini. Nah, kita akan langsung membaca beberapa ayat dari surah An-Nur. Dalam surah An-Nur ayat 58. Kita akan baca, ya. Renungkan bersama-sama bagaimana Allah memberikan tuntunan dan bimbingan yang begitu indah dalam menjaga kesucian kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Mari bersama-sama ikhwan akhwat kita renungkan beberapa ayat yang begitu indah yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tuntunan bimbingan bagi kita. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya hamba-hamba sahaya kalian, begitu pula anak-anak kalian yang belum tiba pada usia baligh, yang belum baligh. Jadi Allah menyeru kepada orang yang beriman, mengingatkan kita akan hamba-hamba sahaya kita
Ya, pada zaman dahulu hamba-hamba sahaya merupakan peninggalan dari Imperium Romawi, Persia, raja-raja, para bangsawan yang memiliki budak. Lalu orang-orang di Arab sebelum Islam mereka juga mengoleksi budak-budak yang mereka beli dengan uang mereka. Datang Islam secara perlahan-lahan berupaya untuk menghapuskan. Karena kalau diperintahkan untuk membebaskan budak mereka padahal mereka beli dengan harta mereka, mereka akan merasa dirugikan. Tapi secara perlahan-lahan Islam berhasil menghapuskan perbudakan. Jadi perbudakan bukan berasal dari Islam. Jadi hendaknya wahai orang-orang yang beriman, hamba-hamba sahaya kalian dan anak-anak kalian yang belum baligh memohon izin dalam 3 waktu. Jadi tidak masuk ke kamar kalian, ya, melainkan dengan memohon izin terlebih dahulu dalam 3 waktu. Ini berlaku untuk hamba sahaya dan anak-anak yang belum baligh, yang masih kanak-kanak. Jadi ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat. Wahai orang yang beriman, hendaknya hamba-hamba sahaya kalian dan anak-anak kalian yang belum tiba pada usia baligh memohon izin, ya, selama 3 kali atau sebanyak 3 kali, ya, atau sebanyak 3 waktu. Pertama, min qabli salatil fajr. Min qabli salatil fajr. Sebelum waktu fajar. Wanita sebelum waktu fajar biasanya mereka bersiap-siap untuk menunaikan salat fajar, mengganti pakaian mereka, memasuki kamar mandi. Pada saat itu pakaian mereka tidak terjaga. Maka untuk menjaga pandangan mata mereka, walaupun masih anak-anak belum baligh, hendaknya anak-anak ini saat masuk ke kamar kalian, ya, memohon izin terlebih dahulu. Allah tegaskan 3 waktu. Yang pertama sebelum salat fajar. Kemudian yang kedua, wahina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah. Ketika kalian melepas pakaian kalian pada waktu zuhur. Pada waktu zuhur biasanya setelah bekerja perempuan siang hari melepaskan pakaian mereka, maka anak-anak jangan langsung nyelonong masuk ke dalam kamar tanpa memohon izin. Padahal anak-anak ini masih dalam usia yang belum baligh. Yang ketiga, wa min ba'di sholatil isya, dan setelah sholat isya biasanya wanita mengganti pakaian mereka, atau pakaian mereka tidak sempurna seperti pakaian mereka di waktu siang. Thalathu auratin lakum. Ini merupakan 3 aurat bagi kalian yang mesti kalian jaga. Laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahun. Setelah 3 waktu tadi, sebelum sholat fajar, pada waktu zuhur, dan selepas sholat isya, kalian diizinkan untuk mondar-mandir satu sama lain. Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'din, satu sama lain, ya, silih berganti masuk, ya, tanpa harus meminta izin terlebih dahulu. Itu berlaku untuk hamba-hamba saya dan anak-anak yang belum baligh. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Demikianlah Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya. Sungguh Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Mungkin sebagai orang mengatakan, kok kenapa Allah terlalu ketat dalam masalah ini? Ini kan anak belum baligh, belum memiliki syahwat gairah terhadap wanita. Di sini Allah Subhanahu wa taala betul-betul sebelum hal-hal yang negatif, ya, mengotori hati seseorang, Allah Subhanahu wa taala jaga pandangan mata orang. Kita tahu bahwasannya gharizah jinsiyah, naluri seksual ini merupakan naluri yang betul-betul amat dahsyat. Naluri yang tumbuh kuat tanpa betul-betul penjagaan dan pengawasan, dengan mudah dapat menimbulkan kerusakan bagaikan air bah.
Air bah kalau dihadapi dengan cara yang tidak bijak, niscaya akan menimbulkan kerusakan. Tapi apabila air tersebut disalurkan dalam resapan-resapan air, kemudian disalurkan menuju ladang, sawah, dan lain sebagainya, niscaya akan memberikan manfaat. Nah, begitu pula naluri seksual seseorang, naluri yang tumbuh amat dini. Tumbuh amat dini, dan apabila jiwa atau akal seseorang dikuasai hawa nafsu tersebut, susah untuk mengendalikan dirinya. Oleh karena itu Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati perzinaan, tidak mengatakan jangan kalian berzina. Karena begitu seorang dekat dari perzinaan, walaupun orang yang berakal, orang yang berilmu, begitu syahwatnya naik, maka dia akan kehilangan kendali diri. Nah, anak-anak yang masih kecil ini, pada saat dia belum balik, memang dia belum artinya memahami berbagai macam persoalan yang berhubungan dengan hubungan pria dan wanita. Tapi gambaran-gambaran tersebut akan terekam dalam benaknya. Di saat ibunya membuka pakaian, nanti dia akan membayangkan wanita-wanita di sekitarnya juga sama. Begitu mulai syahwatnya tumbuh, yang dahulu tidak mampu ditafsirkan, mulai jiwanya menghayalkan, membayangkan, menafsirkan apa-apa yang pernah lihat pada masa kanak-kanak. Maka untuk menjaga kebersihan anak-anak kita, kebersihan keluarga kita, dari mulai waktu dini, Allah memerintahkan anak-anak kita menjaga adab pada saat masuk ke dalam kamar orang tuanya, padahal dia masih belum balik. Masih belum balik dan dapat membedakan hubungan antara pria dan wanita. Walaupun sejenis anak perempuan kepada ibunya, anak kecil kepada bapaknya, tetap nggak boleh satu. Sebetulnya aurat itu sama sebetulnya. Aurat itu sama. Perempuan terhadap perempuan, laki-laki terhadap laki-laki, bila tidak diperlukan seharusnya apa? Masing-masing menjaga auratnya. Bila anak kecil terbiasa melihat aurat orang tuanya, dia tidak akan merasa canggung. Canggung enggak? Tidak. Lama-kelamaan dia juga akan biasa. Di hadapan teman laki-lakinya, dia membuka auratnya. Dan kita jumpai hal ini. Orang pergi haji karena sebelumnya nggak mengenal adab-adab Islam yang baik. Seorang perempuan buka kutangnya, buka pakaian depan laki-laki. Laki-laki juga begitu. Tanpa malu-malu apa? Dia mau buka pakaian yang mandi di depan umum disaksikan oleh wanita. Bayangkan coba. Kenapa? Karena kebiasaan yang salah yang dibiasakan pada anak-anak kita. Rasa malu tumbuh kalau betul-betul dijaga dan dipelihara. Begitu rasa malu tersebut tidak dijaga, dibiasakan memandang hal-hal yang salah, lama-kelamaan dia terbiasa dengan yang salah dan menganggap apa? Ini wajar. Seperti pepatah Arab mengatakan, kathratul ihtikak tuzilul ihsas. Karena sering bergesekan sampai menghilangkan rasa. Menghilangkan rasa. Nah, ini berlaku untuk anak-anak di bawah umur. Nah, bagaimana seandainya anak tersebut telah sampai pada usia balik, Pak Krisna? Usia balik. Sekarang usia balik cepat sekali karena banyaknya anak-anak kita mengkonsumsi makanan-makanan junk food yang mengandung hormon yang tinggi, ditambah lagi menyaksikan juga tayangan-tayangan yang tidak senonoh. Akhirnya anak-anak sekarang pria maupun wanita lebih cepat balik dibandingkan dahulu. Wa idza balaghal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dzana alladziina min qablihim. Apabila anak-anak kecil tersebut telah sampai pada usia baligh, maka mereka harus minta izin setiap saat akan masuk ke kamar orang tuanya, sebagaimana orang-orang sebelum mereka juga melakukan hal tersebut. Ini bukan hanya adab yang berlaku bagi umat Nabi kita, umat terdahulu pun melakukan hal yang sama. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Demikianlah Allah menerangkan bagi kalian ayat-ayatnya. Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Kalau kita fahami tuntunan ini dengan baik, kita akan melihat betul-betul indahnya tuntunan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan menangani kasus ini setelah terjadi, tapi sebelum terjadi Allah Subhanahu wa taala membangun benteng-benteng perlindungan dan penjagaan. Nah, kita lihat pada ayat berikutnya.
bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan bagi orang-orang yang sudah tua, yang jompo. Wanita-wanita tuh Tua. wal qawaidu minan nisa, dan wanita-wanita yang sudah usia lanjut ya, yang berdiam di rumah, allati la yarjuna nikahan, yang sudah tidak memiliki hasrat lagi untuk menikah. Falaisa alaihinna junahun an yadha'na thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizina. Mereka tidak bersalah, tidak berdosa kalau menanggalkan sebahagian pakaian mereka tanpa menampakkan hiasan tubuh mereka. Artinya kalau tadinya menggunakan jilbab bisa dilepaskan ya. Wanita sudah lanjut usia, rambut pun sudah putih, tua renta ya. Boleh. Dibolehkan meninggalkan ya, apa yang diwajibkan kepada seluruh wanita muda. Untuk sebagian orang tua dibolehkan menanggalkan, katakan tidak menggunakan kerudung ya. Tapi tidak menampakkan hiasan tubuhnya. Wa an yasta'fifna khairul lahun. Tapi kalau mereka menjaga keapikan diri mereka walaupun sudah usia lanjut tersebut, dengan menutupi aurat mereka secara sempurna, itu akan lebih baik bagi mereka. Wallahu sami'un alim, sungguh Allah maha mendengar lagi maha tahu. Ada perempuan bilang apa? Kita sih nggak harus pakai jilbab, kita kan sudah tua-tua. Sudah tua tuh, tapi masih mau kawin. Sudah tua? Masih mau kawin. Ya. Jadi kalau berjilbab, dia mengatakan sudah tua, sudah umur 59, 60 tahun. Lalu orang bertanya, kalau ada orang melamar ibu bagaimana? Ibu masih minat berumah tangga? Mau, masih berumah tangga. Bahkan masih bersolek, masih berdandan. Masih ingin mendapatkan pujian. Yang dimaksudkan dengan al-qawaidu minan nisa di sini yang sudah usia lanjut, 80 tahunan. Rambut sudah putih, sudah tidak berhasrat sama sekali, dan dirinya pun tidak juga membangkitkan hasrat di hati kaum laki-laki, tapi menjaga kesopanan tuntunan Allah Subhanahu wa taala betul-betul begitu indah. Nah, kalau kita perhatikan Ustaz Krisna di sini ya, bagaimana Allah membangun benteng-benteng untuk menjaga kehormatan. Lalu perhatikan bagaimana kerusakan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana wanita tidak lagi menjaga kehormatannya, keluar dari rumah, berdandan dan menonjolkan hiasan tubuhnya, berpakaian tidak sempurna, kemudian mengendarai kendaraan umum seperti di mikrolet. Pakaiannya sampai pangkal paha. Tonjolan tubuhnya pun ditampilkan. Hiasan-hiasan yang tidak ditunjukkan pada saat bersama suaminya ditunjukkan di luar. Menggunakan juga aroma yang semerbak. Kira-kira ini mengundang nggak laki-laki untuk melecehkan dirinya? Ya, bisa jadi. Bukan hanya bisa jadi. Ya, ini mengundang laki-laki untuk melecehkan dirinya. Nah, bagaimana kalau seorang laki-laki melecehkan wanita seperti ini? Kira-kira kesalahan terletak pada laki-laki, apa juga wanita ikut berkontribusi? Iya, wanita juga ikut berkontribusi. Oleh karena itu, apabila wanita baik-baik yang menjaga kesuciannya diganggu kehormatannya oleh seseorang, hukumannya berat. Kalau sampai dia memperkosa wanita, hukumannya bisa mati. Mati. Tapi kalau wanita yang menampakkan auratnya, yang mengundang laki-laki untuk meraba dan melecehkan dirinya, kalau sampai terjadi hubungan, maka hukumannya bukan mati. Karena apa? Si wanita mengundang. Wanita mengundang, menarik perhatian, menggoda. Si laki-laki dihukum karena perbuatan zina, tapi tidak diberikan hukuman mati. Nah, yang menyedihkan di Indonesia, kita saksikan bagaimana seorang laki-laki, walaupun seorang ustadz melakukan pemerkosaan, ternyata dikenakan sanksi hukuman seumur hidup, bukan hukuman mati. Bagaimana kalau anak-anak perempuan mereka yang diperkosa? Kira-kira mereka akan melakukan yang sama apa tidak? Jadi betul-betul hukum di negeri kita ini lemah. Apalagi terhadap mereka yang kuat, yang mempunyai koneksi. Jadi negeri kita ini kita lihat bagaimana kaum pria akan menjaga kesucian kaum wanita kalau wanita-wanita tidak menjaga kesucian mereka. Oleh karena itu dibutuhkan betul-betul kesadaran dari dua belah pihak, dari kaum wanita, dari kaum pria. Pria-pria menjaga anak-anak wanita mereka, menjaga istri mereka, dan memperlakukan wanita di luar sebagaimana memperlakukan anak-anak mereka, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mencemarkan kehormatan mereka. Tapi kita tahu bagaimana film-film porno beredar,
Bahkan bukan hanya melalui gedung-gedung bioskop, bahkan melalui handphone anak-anak kita bisa mengakses dengan mudah, bisa menyaksikan hal-hal yang bisa membuat dirinya terbakar. Akhirnya terjadi di tengah-tengah kita, anak-anak pada usia SD bisa memperkosa teman wanitanya. Nah, yang lebih menyedihkan lagi, kalau sampai orang tua memperkosa anak wanita yang masih kanak-kanak. Yang lebih menakutkan lagi kalau orang tua memperkosa anak perempuannya. Atau seorang ibu bergaul dengan anak laki-lakinya. Kenapa? Karena apa yang mereka saksikan, yang mereka jumpai di tengah-tengah lingkungan mereka, hal-hal yang membakar syahwat mereka, yang merusak sistem nilai mereka, mereka tidak lagi menghiraukan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ini kerusakan yang betul-betul terjadi di muka bumi, yang kalau diserahkan kepada Allah akan dikenakan sanksi dan hukuman yang berat untuk menimbulkan efek jerah. Nah, kalau seorang pemerkosa hanya dikenakan hukuman, kemudian nanti akan mendapatkan ampunan dari presiden, dari itu bertambah waktu, bagaimana orang tidak berani melakukan perbuatan semacam ini? Nah, kalau kita renungkan bersama-sama, Mas Krisna, bagaimana Allah menjaga hal ini dengan ketat, kita bisa kembali kepada kisah kakek dan nenek kita sewaktu berada di surga. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran yang betul-betul pahit buat kakek dan nenek kita agar betul-betul membuat kita berhati-hati. Allah Subhanahu wa taala menempatkan Adam dan Hawa, kakek nenek kita, di surga sebelum turun ke bumi, agar di hatinya suatu kembali ke bumi merasakan kerinduan kepada surga. Kalau tidak pernah mengenal sebelumnya, dia akan merasa bahwa dunia segala-galanya. Kemudian juga mengalami pelajaran yang pahit dari musuhnya yang dipercaya ucapan dan janjinya. Allah mengatakan kepada kakek dan nenek kita, berdiamlah kalian di surga, nikmati berbagai macam buah-buahan dan makanan yang kamu suka, tapi jangan dekati pohon ini. Akhirnya syaitan walaupun tidak masuk ke dalam surga, dengan kemampuan dia mengirimkan bisikan pada kakek dan nenek kita, menganjurkan untuk memakan buah tersebut. Lalu Allah terangkan tujuan dari syaitan, fawaswasalahuma liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Tujuan syaitan mendorong mereka mencicipi buah tersebut untuk menyingkap aurat mereka. Falamma dzaqash syajarata badat lahuma sawatuhuma. Begitu kakek nenek kita mencicipi buah tersebut, langsung aurat mereka tersingkap. Begitu aurat tersingkap, wajar, normal, syahwat juga akan muncul. Oleh karena itu, perintah dari Allah untuk menutupi aurat kita dengan baik dan sempurna, mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya naluri seksual ini kalau tidak dijaga, dipelihara, akan membuat hal ini akan menghancurkan seseorang, menghancurkan dirinya, merusak kehidupan rumah tangganya, begitu pula kehidupan masyarakat dan bangsanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran kepada kakek nenek kita agar mereka suatu turun ke bumi menyadari bahwa iblis adalah musuh bukan kawan, dan menyadari bahwasannya hawa nafsu atau katakan naluri seksual kita ini merupakan senjata syaitan yang paling ampuh. Begitu syaitan berhasil untuk menyalakan syahwat kita, membakarnya, maka akan membuat diri kita dengan mudah dibawa kendali syaitan tanpa ragu-ragu mengikuti bisikan dan perintahnya, kecuali mereka-mereka yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam suratul A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima." Wahai anak-anak Adam, janganlah kalian membiarkan diri kalian terjerumus dalam tipu daya syaitan, sebagaimana syaitan berhasil mengeluarkan ayah ibu kalian dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma, melucuti mereka dari kedua pakaian mereka. Melucuti mereka dari pakaian mereka.
liyuriyahuma sawatihima, untuk mempertunjukkan kepada mereka aurat mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, sesungguhnya syaitan melihat kalian, demikian pula sekutu-sekutunya dari arah di mana kalian tidak mampu melihat mereka. Mereka di tempat gelap, kalian di tempat terang. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun, sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan sebagai wali-wali bagi orang yang tidak beriman. Jadi syaitan akan menjadi wali, sekutu orang-orang yang tidak beriman. Maka orang-orang yang tidak beriman, yang zalim, yang menjadi budak hawa nafsu, sebenarnya mereka adalah sekutu-sekutu syaitan. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Kalau mereka melakukan perbuatan yang keji, mereka berkata, kami menjumpai orang-orang tua kami melakukan hal ini. Wallahu amarana biha, bahkan mereka berdusta mengatakan Allah memerintahkan kami untuk melakukan hal ini. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya, katakan Allah tidak pernah memerintahkan orang untuk melakukan perbuatan keji. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun, apakah kalian berani berbicara atas nama Allah tanpa dasar pengetahuan? Ini merupakan ayat 27, 28 dari surah Al-A'raf. 27, 28 surah Al-A'raf. Jadi kita lihat bagaimana kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ketika kakek nenek kita masih berada di surga, ya, menjelaskan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwasannya aurat kita bila kita tidak jaga akan mudah menjadi alat syaitan untuk menjerumuskan kita ke dalam kerusakan. Maka tak heran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita betul-betul untuk menjaga aurat kita demi menjaga kehormatan kita. Begitu pula menjaga hubungan di antara pria dan wanita agar betul-betul berada pada koridor dan jalan yang benar. Dalam suratul Ahzab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 59. Dimulai dengan memanggil nabinya, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan pada istri-istrimu, wa banatika, dan putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, agar tubuh mereka, tonjolannya, ya, walaupun bayangannya tidak nampak dan tidak transparan, hendaklah mereka menutupi tubuh mereka, ya, dengan jilbab-jilbab mereka. Hendaknya mereka menutupi tubuh mereka dengan jilbab-jilbab mereka. Selama ini kita memahami jilbab sebagai apa? Sebagai penutup kepala. Padahal jilbab dalam bahasa Arab sebetulnya bukan penutup kepala. Tapi penutup kepala dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab bernama khimar. Bernama pakai kha. Sedangkan jilbab adalah pakaian luar. Kalau seorang menggunakan longres, seorang wanita menggunakan longres Pak Krisna, pasti kan mau tidak mau tonjolan tubuhnya akan kelihatan, enggak? Ya. Kalau dia berjalan, apalagi di tempat yang terang, seringkali menimbulkan bayangan tubuhnya. Apalagi kalau menggunakan pakaian yang agak tipis. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjaga wanita-wanita kita betul-betul menjaga kehormatan dan kesucian mereka. Di samping pakaian panjang yang mereka gunakan, mereka menggunakan jilbab, pakaian luar, ya, atau balto atau abaya yang menutupi lekuk-lekuk tubuh mereka. Kemudian dari atas mereka menggunakan kerudung mereka hingga ke dada mereka. Allah berfirman dalam surat Nur, "Waliyadhlibna bi khumurihinna 'ala juyubihin." Hendaklah mereka menjulurkan kerudung mereka dari kepala hingga menutupi kantong-kantong dada mereka. Hingga tonjolan tubuh mereka ditutup oleh kerudung, sedangkan bayangan tubuh mereka ditutupi oleh jilbab, yaitu pakaian luar yang digunakan oleh wanita pada saat berjalan di luar. Kembali ke rumahnya, pakaian luarnya mereka biasanya menggantungkan di luar. Di negara Arab biasanya wanita-wanita bertamu ke rumah orang menggunakan jilbab atau abaya, begitu sampai disediakan tempat gantungan untuk menggantungkan pakaian luar mereka yang mereka pakai di saat mereka keluar. Dengan cara seperti ini, wanita menjaga kehormatannya, menjaga juga pandangan pria-pria yang liar,
hingga wanita tidak menjadi sampah yang dikerumuni lalar, tapi betul-betul terjaga kehormatannya. Lalu Allah katakan, dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Yang demikian itu mereka akan lebih dikenali sebagai wanita-wanita suci, wanita-wanita mulia, hingga mereka tidak diganggu. Tapi kalau wanitanya keluar dengan menonjolkan tubuh mereka, bayangan-bayangan tubuh mereka, atau membelah bagian samping pakaian mereka, itu sama saja mengajak orang di luar untuk menjamah tubuhnya, menodai kehormatannya. Nah, ini yang menyebabkan maraknya pelecehan seksual di mal-mal, di bus-bus, di kendaraan-kendaraan, karena wanitanya mengundang. Pria-pria yang juga mengkonsumsi hal-hal yang membuat dia kehilangan kendali dirinya. Betul-betul kerusakan saat ini di tengah-tengah umat Islam amat dahsyat. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di Saudi Arabia, di Mesir, di negara-negara Arab, di mana negara mereka tidak jauh dari Eropa. Mereka bisa menyaksikan melalui parabola mereka siaran-siaran yang ditayangkan di Eropa maupun di Amerika. Akhirnya membuat mereka di Saudi Arabia, pria maupun wanitanya, lebih tertarik untuk mengikuti gaya hidup orang-orang di barat yang tidak lagi sesuai dengan tuntunan Islam. Maka untuk keselamatan kita semua, untuk keselamatan keluarga kita, betul-betul penting kita menjaga kehormatan keluarga kita, mendidik anak-anak kita dalam kesucian dan kebersihan. Tapi sayang, orang-orang tua lebih banyak melihat materi, melihat gelar. Terkadang anak mereka sekolah tanpa mereka kontrol, mereka awasi. Yang penting sukses sekolahnya, bisa bekerja di pekerjaan yang baik, yang menghasilkan gaji yang akan mengangkat martabat orang tuanya. Ternyata mereka diangkat untuk dijerumuskan ke dalam jurang kehinaan dan siksa yang amat menyedihkan. Karena mereka mengutamakan dunia dari kehidupan akhirat. Jadi dari sini kita bisa melihat sebahagian tuntunan Allah dalam surat An-Nur, yang insya Allah kita akan lanjutkan kembali dalam kajian berikutnya, berkaitan dengan tuntunan Allah dalam menjaga kesucian keluarga kita, pria, wanita, dan anak-anak kita. Dan ini merupakan hal yang ditegaskan Allah dalam Al-Quran. Yang heran, ini jarang dibahas, tapi kenapa justru persoalan ritual yang tidak termasuk dalam rukun maupun syarat menjadi pembicaraan? Seperti berkaitan dengan kunut, tarawih yang kita akan jumpai nanti di bulan Ramadan. Begitu juga berkaitan dengan berjabat tangan setelah sholat. Ini menjadi fokus perhatian pembicaraan, tapi hal-hal yang dapat menghancurkan kehidupan kita, yang merusak kehormatan kita, menodai kesucian rumah tangga kita, tidak menjadi perhatian. Padahal ayat-ayat hukum dalam Al-Quran 2/3 berbicara tentang persoalan ini. Jadi kita bertanya pada diri kita, pada keluarga-keluarga kita, apalagi wanita-wanita yang berasal dari keturunan Nabi. Kalau mereka tidak menjaga kesucian, mereka menutupi aurat mereka menjadi contoh yang baik, maka mereka akan diperhinakan di dunia, diperhinakan di hari akhirat, dan mereka akan kehilangan kemuliaan mereka. Maka yang terjadi, mereka akan dikumpulkan bersama putra Nuh, bersama istri Nabi Allah Nuh, bersama istri Nabi Allah Lut, karena mereka tidak menghargai nikmat kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, maka layak mereka akan terkena azab dan murkanya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka kita berharap contoh-contoh yang baik dari para ulama dan keluarganya. Begitu pula mereka yang mengaku sebagai keluarga Rasulnya. Jangan hanya merasa bangga sebagai keluarga Rasul. Ini bukan kebanggaan, tapi tanggung jawab yang ada di atas pundak kalian, baik pria maupun wanita. Semoga Allah membimbing kita menuju kehidupan yang lebih baik, yang lebih mulia, menjaga kesucian kita, anak-anak dan keluarga kita. Insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Juga melanjutkan pembicaraan kita bagaimana Islam membimbing kita menuju kehidupan yang lebih indah dalam menjaga kesucian kehormatan rumah tangga kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hussein atas penjelasan mengenai bagaimana Allah menjaga kesucian umatnya, baik pria maupun wanita. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal demikian ya, dari hal yang tidak baik.
Terima kasih, saya Muhammad Krishna, kemudian juga ada Suci, Dea, kemudian Ondi Saputra, Anis Mualim, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi